ketika kita punya pemikiran bahwa pertama, Allah punya otoritas. Allah berdaulat atas kehidupan manusia, dan Allah dalam otoritasnya, dia melakukan apa yang dia inginkan. Tak ada seorang pun dalam otoritasnya bisa mengatur Allah. Ya. Dan sebetulnya dari percakapan Allah dengan Musa kan sudah ada di sana. Ya. Mereka tidak akan percaya kepada saya, kata Musa, gitu. Siapa saya? Saya harus ke istana. Saya tidak bisa bicara, saya tidak lancar untuk berbicara, gitu. Ya. Dan siapa saya harus ke istana, kan begitu. Nah, jadi sejak awal Allah sudah menunjukkan otoritas Allah terhadap umat ciptaannya dalam Kejadian. Dan itu akan terjadi terus sampai kepada kitab Wahyu. Ya. Nah, tetapi kenapa Allah suruh Musa ke sana? Untuk menunjukkan siapa itu Allah yang disembah, Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Itu sebetulnya. Ya. Makanya dilakukan mujizat kan oleh Allah. Ya, 10 tulah ya, 10 tulah ya. Dan mujizat terjadi di sana untuk membuka pemikiran, membuka mata bangsa Mesir atau Raja Firaun pada waktu itu, bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel ini Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mungkin orang-orang pada waktu itu. Gitu. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, apakah Allah nggak tahu kalau saya ini keadaannya seperti ini? Apakah Allah tidak tahu kenapa diperhadapkan dengan persoalan yang besar seperti ini? Satu belum selesai, sudah datang satu lagi, sudah datang lagi satu, atau sudah selesai beruntun terus, beruntun. Apakah Allah tidak tahu? Ya. Sebetulnya jawabannya simple. Bagi kita yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, kita harus tahu bahwa seluruh kehidupan kita itu dalam rancangan Tuhan. Seluruh hidup kita itu dituntun Tuhan. Kita berjalan tidak bersama diri kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang mungkin persoalan-persoalan berat, ya santai aja toh. Kalau terjadi sesuatu berarti itu sudah dalam kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya di situ. Ya, kalau kita punya konsep begitu, kita menghadapi persoalan yang besar pun kita akan ya tidak gemetar ya, tidak takut ya. Bahkan kita menghadapinya dengan optimis gitu ya, dengan keyakinan, dengan pengharapan seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Hanya itu yang bisa saya jawab. Yang kedua, saya ini punya teman. Ya. Teman saya ini bermasalah dengan orang lain. Lalu saya ini diajak oleh dia, ya seakan-akan diajak oleh dia untuk memusuhi temannya itu, ya musuhnya itu. Itu yang namanya flying victim. Ya. Dan itu sekarang sedang marak. Nah, bagaimana sikap saya sebagai seorang yang percaya? Pertanyaannya begitu. Ya. Ya, bersyukur orang yang percaya ini mengenal Tuhan. Ya. Kan banyak orang yang percaya tapi tidak mengenal Tuhan. Gitu. Ya, tidak hidup dalam Tuhan. Ya, kita berarti kalau saya jadi orang itu, kalau saya. Ya, karena sering kejadian dengan saya. Kalau kejadian dengan hamba Tuhan masih lebih mudah. Mengapa mudah?
Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita memberikan penjelasan, masukan-masukan lewat firman Tuhan. Jadi orang percaya ada firman Tuhan. Tapi bagaimana sikap saya juga untuk menghadapi orang yang menghasut saya, untuk supaya saya juga membenci dia? Saya nggak mau. Itu harus sikap yang harus ditunjukkan yang paling pertama ya. Saya tidak mau. Tidak usah merasa enak. Merasa tidak enak. Kadang kan kita tidak enak sama kawan kita nih. Dia nggak suka, terus kita ke situ gitu kan. Ya. Kita membawa diri seakan-akan kita tidak tahu persoalan mereka gitu. Karena memang bukan bohong, tidak tahu persis persoalan mereka kan. Karena tidak melihat, tidak ada di dalamnya gitu. Itu. Nah, itu yang pertama, menunjukkan sikap yang tegas. Ya, harus menunjukkan sikap yang tegas sehingga teman kita juga tahu bahwa kita ini bukan orang sembarangan yang mudah untuk dipengaruhi. Jadilah pribadi yang tidak mudah untuk dipengaruhi. Pribadi yang selalu hidup dalam kebenaran. Ya. Lalu tentu kalau kita berteman ya kita dengan bercanda atau apa cara kita lah tahu ya. Nah, kita beritahukan bahwa hal-hal yang demikian itu tidak baik. Itu persoalanmu dengan dia. Saya tidak masuk ke dalam area kalian. Dan saya tidak tahu apakah kamu yang benar, apakah kamu yang salah gitu kan. Saya tidak tahu. Jadi saya ya tidak bisa untuk ikut membenci kamu. Seperti itu. Gimana kira-kira? Tetapi ingat loh, jangan sampai kita juga mudah ya untuk terjerat. Ya. Karena rasa tidak enak itu. Ya. Dan lebih banyak diam. Lebih banyak kita diam. Karena kekuatan dalam diam itu kadang lebih kuat daripada kita banyak bicara. Ya. Gimana? Apakah cukup? Iya harus cukup. Nggak boleh ada pertanyaan. Iya, iya harus cukup. Nggak boleh ada ya? Oh. Iya. Baik, hari ini kita masuk dalam bagian Torah Imamat ya. Nah, Imamat tentu ditulis oleh Musa. Saya tidak tahu Bapak Ibu rasa kepanasan atau tidak. Kalau saya rasa kepanasan, padahal sudah 16 ya. Oh, tidak ada ini Pak. Belum nyala? Oh, belum ya. Oh, makasih Pak. Ya. Nah, Imamat ini judul dalam Septuaginta, Leviticus. Artinya kitab untuk orang Lewi. Kalau dalam bahasa Ibraninya Wayikrael Moseh Waidaber Yehwa. Artinya Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Ya. Ini Wayikra ini dari kata kara ya, kara memanggil atau berkata. Ya. Dengan ini kalau ada yi ini imperfect ya. El ini kepada Musa. Ini Y Dabra dan Y ini dan telah ini ada yi imperfect konsekutif. Dabar ini berbicara ya. Atau berfirman. Ini Yehwa ini Tuhan. Ya. Dan Tuhan telah berfirman kepadanya ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kitab Imamat, maka itu pemikiran kita harus ke padang gurun.
Kalau kita bicara kitab Imamat, kemarin kan sudah selesai ya kitab Keluaran sampai kepada kematian Musa. Nah, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini semuanya berbicara tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di padang gurun, sampai mau masuk Kanaan, ya. Jadi mari konsep kita harus punya pemikiran, oh ini semua peraturan yang ada ini terjadi di padang gurun. Terjadi ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi sebetulnya kalau kita membahas kitab Imamat, sebetulnya kita balik lagi ke kitab Keluaran. Peristiwa-peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi kitab Imamat ini tidak berbicara ketika zaman raja-raja. Bukan, ya. Tetapi bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, saya coba mundur dulu ya dari kitab dari kitab Imamat tentang orang Ibrani. Kadang kan kita bingung orang Ibrani ini sebutannya sejak kapan gitu, ya. Ya. Apakah yang dimaksud Ibrani itu hanya orang Israel? Ya. Jadi orang Ibrani ini sebutan untuk Abraham sebetulnya, ya. Jadi sejak zaman Abraham ini orang sudah mengenal bahwa Abraham ini adalah orang Ibrani kepada orang Ibrani itu, ya. Ini Kejadian 14 ayat 3. Ya. Dan keturunan. Jadi sebutan Ibrani itu disebutkan untuk Abraham, sebutan untuk Abraham dan keturunannya, ya. Ishak dan Yakub. Mengapa hanya sampai ke Yakub? Karena setelah Yakub sebutan orang Ibrani berubah menjadi Israel. Gitu. Ya. Ha-Ivri, ya. Ibrani berasal dari kata Ibrani berasal dari kata Ibrani yang artinya Ha-Ivri, ya. Ha itu penunjuk ini ya, partikel. Ini sebetulnya itu sih. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini Ibrani, orang-orang Ibrani ini, keturunan Abraham ini orang-orang yang proper ya. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas. Ya. Dan ini kehebatan, kekuatan, kecerdasan mereka ini di semua kalangan. Ya. Jadi kecerdasan, kehebatan itu di semua kalangan. Tidak dibatasi oleh laki-laki saja, ya. Yang seperti kebudayaan Yunani ini, Tuhan memberi makan hanya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Mengapa? Karena memang itu garis patriark ya. Jadi hanya laki-laki saja, dan itu orang dewasa. Kalau laki-laki anak kecil itu enggak masuk juga hitungan, gitu. Dan itu kebudayaannya. Makanya kalau ada dalam pertemuan-pertemuan itu ada perempuan pun enggak dihitung di situ, gitu ya. Dan mungkin itu juga salah satu yang mendasari atau melatar belakangi pemikiran Paulus bahwa perempuan itu tidak boleh berbicara di depan umum. Kan begitu kata Rasul Paulus. Ini cuma tafsiran saya. Tetapi konteksnya itu bicara bahwa pada waktu itu di Korintus itu, perempuan-perempuan itu kalau dalam pertemuan, mereka itu lebih vokal ngomongnya, lebih rame, lebih ribut ngomongnya daripada bapak-bapak. Itu sebetulnya konteksnya. Ya. Jadi memang perempuan sebetulnya bukan tidak boleh berbicara. Perempuan boleh berbicara. Ya. Boleh, tetapi harus pada tempatnya. Jadi pertemuan-pertemuan itu tidak gaduh.
karena para perempuan-perempuan itu konteks Paulus ya, gitu. Nah, saya pikir Paulus juga paham ya dengan hal itu. Tetapi dia juga mengalami kemajuan pemikiran bahwa perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki, ya. Hak untuk berbicara. Tetapi terkadang memang perempuan ini kalau berbicara ya mungkin tidak pada tempatnya pada waktu itu, ya. Jadi sebetulnya aplikasi untuk kita apa ya? Ya. Jadi aplikasi untuk kita ini, marilah kita berbicara, ya, dalam sebuah pertemuan. Tetapi ya tentu kita berbicara tidak suka-suka kita, ya. Kalimat itu disusun dengan baik. Lalu apa sih yang ingin mau dibicarakan itu harus jelas. Lalu jangan suka menyela seperti itu kan. Karena kecenderungan perempuan tuh kan suka sekali menyela. Apalagi kalau dia sudah tahu. Pinginnya orang dengar dia. Orang diam. Saya baru ngobrol tadi. Ada dosen datang dan saya baru ngobrol tadi dengan suami saya. Nah, waktu pulang saya bilang, coba Papa lihat. Semakin tua kita semakin ingin didengar. Jadi sebetulnya jadi dosen itu sudah pas. Jadi ya, jadi kalau sudah tua banyaklah bicara di dalam kelas. Tapi kalau sudah di luar diamlah. Karena banyak sekali ini orang yang datang kepada kami banyak bicara. Tapi kami bersyukur karena jadi pendengar yang diam gitu. Dalam hati saya tadi bilang sama Tuhan, ya Roh Kudus, bilang saya mau persiapan, saya mau mengajar. Ini sudah jam berapa? Jam 2 dia belum pulang-pulang. Roh Kudus suruh dia pulang. Loh beneran? Karena kita harus duduk mendengarkan. Sementara kan saya juga secara fisik harus mempersiapkan diri untuk berdiri dalam kelas, gitu kan? Saya harus juga ada istirahat. Saya harus membaca kembali bahan-bahan yang ada sehingga saya tahu apa yang harus saya sampaikan gitu kan. Roh Kudus tolong kasih pulang dong, cepat bawa pulang dong. Beneran, balik cepat. Iya, iya. Jadi apa namanya? Ini kita hidup bersama dengan Tuhan. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kalau mau apa-apa ngomong aja sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tolong saya. Jaga saya di motor, malam ini saya takut. Saya jalan bersama Roh Kudus tolong saya ya. Tolong saya ya, gitu. Nah, itu senang. Ku terhubung denganmu, itu arti kalimat kalau kita nyanyi. Jangan cuma nyanyi tapi tidak terhubung dengan Tuhan, ya. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini orang Ibrani ini orang-orang yang hebat. Tidak percaya, hampir semua penemuan di kolong langit ini di dunia ini sumbernya dari sini, nah, dari orang Ibrani. Ya, apa yang kita gunakan itu semua dari orang Ibrani. Ya, ini karena memang mereka orang yang hebat, luar biasa loh, orang yang proper. Ya. Sifatnya itu luar biasa. Ya, nah. Ada juga yang mengatakan Ibrani itu punya arti yang lain. Orang yang menyeberang. Ya. Orang yang menyeberang sungai Efrat dari Ur Kasdim tinggal di Kanaan. Ya. Nah, istilah Ibrani membedakan keturunan Sem dari bangsa lain. Ya. Jadi Abraham ini dari keturunan siapa? Kita sudah belajar kemarin. Dari keturunan Sem, ya. Dari keturunan Sem. Sem punya anak Arpakat, ya kalau tidak salah, ya. Dan terus turun sampai ke Abraham ini keturunan ke-10 kalau tidak salah, ya. Ya. Nah, saya rindu kita paham ya tentang perjalanan Abraham, ya. Ini kita mundur sedikit karena sayang kalau ini saya tidak jelaskan, ya.
Perjalanan Abraham. Abraham itu bersama dengan bapaknya Tera, ya. Dari mana mereka? Dari Ur Kasdim. Nah, mereka dari Ur Kasdim pergi ke Haran. Mereka tinggal di Haran. Padahal Tera mendapatkan panggilan Tuhan itu di Ur Kasdim. Ya. Ini tidak ada di dalam ini, saya tidak ada ya. Ini tambahan ya. Tera mendapatkan panggilan Tuhan untuk pergi ke Kanaan itu di Ur Kasdim. Jadi sebetulnya kalau kita baca Kejadian pasal 11 ya, akhir pasal 11 itu sebelum masuk Kejadian pasal 12, itu panggilan Tuhan itu tidak hanya datang kepada Abraham, tetapi sudah datang kepada bapaknya. Makanya dari Ur Kasdim, bapaknya itu mau pergi ke Kanaan. Tetapi terhambat mereka naik ke atas ke arah Turki malah ya. Haran. Ya. Nah, dari Haran mereka tinggal di Haran. Saya lupa berapa tahun, 70 tahun ya kalau tidak salah. Ya, lama mereka tinggal di Haran. Lalu matilah Tera di sana dan Abraham ke Kanaan. Nah, Abraham kan pada waktu Abraham, berarti kan Abraham itu sudah sampai di Kanaan. Sudah, ya. Abraham sudah sampai di Kanaan bersama dengan Sarah dan Lot. Ya, mereka bertiga sudah sampai di Kanaan. Tetapi ya, mereka bertiga ini, si Abraham ini terus jalan ke bawah ke arah Mesir, ya. Ke arah Mesir. Nah, lalu di Mesirlah sini terjadi persoalan kan dengan Raja Mesir. Karena istrinya begitu cantik dan dibilang itu kakaknya. Benar memang kakaknya. Tapi kan harus lengkap-lengkap. Kalau tidak lengkap-lengkap kebenarannya tidak lengkap juga. Ya. Yang lengkap, Sarah itu adalah adiknya. Ya. Sarah itu adalah keluarganya. Tapi Sarah juga itu adalah istrinya juga. Gitu ya. Nah. Dan ingat, nanti ada pertanyaan timbul karena tidak boleh bertanya, saya aja yang bertanya dan menjawab. Ya. Kenapa keluarga kok bisa kawin-mawin? Iya, memang. Pada waktu itu Allah izinkan untuk keluarga kawin-mawin. Semua umat di dunia pada waktu itu kan seluruh keturunan Adam dan Hawa. Jadi mereka lahir dari ayah dan ibu yang sama, tetapi mereka saling kawin-mawin. Adam dan Hawa melahirkan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang lainnya. Itu firman Tuhan mencatat seperti itu. Ya. Dan tidak ada penciptaan yang lain. Ya. Allah tidak menciptakan lagi karena tidak ada lagi tidak ditulis di penciptaan kalau Allah menciptakan manusia-manusia yang lain. Dan ada ahli-ahli atau teolog-teolog juga yang mengatakan bahwa itu sebetulnya sudah ada penciptaan yang dilakukan Allah pada ayat 1 dan ayat 2 Kejadian. Jadi di situ sudah ada dunia lain. Maka setelah Allah menciptakan dunia yang tidak sempurna itu dengan penghuni-penghuninya, laki-laki perempuan, lalu Allah menciptakan lagi. Nah, ayat 3, mulai dari ayat 3. Ya. Jadi kacau kalau kita baca buku, saya lupa ini apa penulisnya ya. Jadi kacau kita kan, padahal di Alkitab tidak dikatakan demikian. Tidak ada penjelasan ya. Yang ada penjelasan dalam Alkitab bahwa ada ruang yang ada di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 gitu. Di situ para ahli mengatakan itu mungkin Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 itu terjadi ribuan tahun. Ya, ribuan tahun, bukan cuma sebentar. Kalau kita baca kan cuma sebentar seakan-akan itu ya, dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 1, 2 dan ketiga sampai ke ayat 3. Antara ayat 2 dan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kayaknya cuma sebentar. Padahal sebetulnya antara ayat 1, 2 dengan 3 itu ada ruang yang ribuan tahun menurut para ahli. Ya. Ya. Ada. Ya.
Lalu baru dimulailah dengan penciptaan. Ya. Nah, sudah menetap di Kanaan, mereka pergi ke Mesir. Lalu di Mesir terjadi masalah dan akhirnya Tuhan kasih tahu tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, kan? Ya, Tuhan kasih tahu kepada orang Mesir, kepada Firaun. Ya. Lalu disinilah, di Mesir inilah mereka usir oleh Raja Firaun. Ambillah istrimu, dikasih semua kekayaan, ya, termasuk Hagar itu dapatnya di Mesir. Ya, jadi kita harus punya pemikiran yang benar bahwa Hagar itu orang Mesir. Hagar itu bukan orang Ibrani, dia orang Mesir dan dia adalah budak. Ya, lalu Hagar ini bersama dengan Abraham kembali lagi ke Kanaan. Ya, jadi di situ-situ sebetulnya Kanaan, Mesir, Kanaan, Mesir, Mesir, Kanaan, gitu. Nah, ya, lalu ini Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya di Kanaan atas usul istrinya. Ya. Lalu lahirlah si Ismail. Ismail ini berarti bapaknya Abraham, mamanya orang Mesir. Ya, bukan orang Arab. Tidak dari Arab, ya. Bukan dari Arab. Lalu Ismail juga menikah, kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, dia menikah dengan orang Mesir, ya, dan dia tinggal menetap di gurun. Jadi, dan ini peristiwa ini kan kurang lebih 1500 tahun sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus lahir, lalu naik ke surga, lalu bapak-bapak gereja abad pertama. Lalu Abraham itu Muhammad itu muncul sekitar tahun 600 atau 700 sesudah Tuhan Yesus lahir. Tak ada hubungannya di sini. Ya, tidak ada hubungannya. Ya. Nah, lalu mereka dari Kanaan kembali ke Kanaan dan menetaplah di Kanaan. Nah, waktu di Kanaan, Abraham ini ya punya anak. Ini Ismail duluan, baru Ishak, ya. Nah, dari Ishak ada Esau, Yakub. Dan Yakub di Kanaan itu mengalami kelaparan. Ya, mengalami kelaparan di sana. Lalu yang Yusuf sudah diutus Tuhan, walaupun dramatis perjalanan hidupnya, ya, karena dijual, tapi semua dalam rancangan Tuhan, ke Mesir. Lalu mereka ini ke Mesir lagi, bolak-balik sebetulnya. Sudah ke Mesir, mereka Yusuf, dan akhirnya mereka tinggal di Mesir. Yusuf meminta kepada Raja Firaun untuk keluarganya tinggal di Goshen, ya, di Mesir. Nah, setelah di Goshen beranak cucu, mereka semakin banyak dan mereka keluar dari Mesir, ya. Lalu arahnya kemana dari Mesir? Ke Kanaan lagi, naik lagi ke atas, ya, sampai zaman Yosua. Lalu zaman raja-raja, lalu zaman nabi-nabi, lalu dibuang ke Babel dan kembali lagi ke Kanaan, ya. Kira-kira sepintas-pintas saja, ya. Nah, apa sebetulnya tujuan kitab Imamat, ya? Nah, sebetulnya tujuan kitab Imamat ini adalah menjelaskan apa yang dijelaskan, ya. Nah, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang wajib, ya, peraturannya wajib loh, ya, dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Allah. Jadi sejak awal bangsa ini Allah sudah menunjukkan harus ada aturan, ya, harus ada aturan, harus ada hukum.
Karena kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum, kacaulah bangsa itu. Jadi peraturan dan hukum dimaksudkan supaya bangsa itu hidup kudus, hidup tertib. Ya. Nah, Bapak Ibu, di rumah kita, saya langsung dengan aplikasi-aplikasi ya Bapak Ibu. Di rumah kita harus ada peraturan. Ya. Harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan, nah kacau nanti ya. Sesuka-suka, anggota keluarga itu akan sesuka-suka ya. Suami akan suka-suka, istri akan suka-suka, anak juga akan ada suka-suka. Saya pikir semua keluarga, orang percaya, keluarga Kristen itu punya aturan ya. Kak boleh nak, kalau mau pergi dengan teman harus kasih tahu mama. Mama harus tahu di mana kamu pergi dengan teman. Jangan tiba-tiba tidak kasih tahu, tahu-tahu berhari-hari tidak pulang, tinggal mayat. Iya kan? Iya. Nah itu kan itu sangat berbahaya. Ya. Nah ada peraturan. Lembaga-lembaga Kristen juga harus punya peraturan. Negara ini punya hukum, negara ini punya peraturan. Ya kemarin apa namanya? Pak, iya Pak Manalu kemarin sudah di seminar ya itu mengungkapkan bahwa menjelaskan, tapi bagus Bapak juga menjelaskan supaya orang yang tidak percaya itu paham bahwa hukum di Indonesia ini dasarnya sebetulnya dari Alkitab ya. Jadi hukum kita kan dari Belanda ya. Iya. Ya, hukum negara Indonesia ini kan ya asalnya maksudnya dari Belanda. Nah, terus dibawa digunakan di Indonesia. Nah, orang-orang Belanda itu kan orang-orang Kristen semua. Jadi, ya dari mana mereka menyusun hukum-hukum mereka? Ya dari Alkitab, gitu. Kemarin itu juga saya sudah sengaja Pak. Waktu seminar itu karena ada suara bilang itu orang yang belum percaya, kesempatan kamu nginjilin dia. Jadi sebetulnya penjelasan saya itu Bapak Ibu kemarin itu saya ingin supaya Roh Kudus bekerja dalam hati orang yang nggak percaya itu, gitu. Supaya dia tahu oh Alkitab tuh ternyata begini, gitu. Oh kepercayaan orang Kristen tuh ternyata begini, ya. Makanya wah saya tambah semangat. Karena ada sesuatu di samping, gitu. Ada misi ya, penyampaian kabar baik ya. Nah, dasar peraturan, tentu hukum dan aturan-aturan itu ada dasarnya. Ya. Nah, mengapa diberikan kepada orang Israel? Ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya bahwa menyatakan ya. Ini Bapak Ibu kita harus punya konsep dulu ya, bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu monoteisme ya. Ya. Jadi Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir, ya. Peraturan itu dibuat oleh Allah supaya umat Israel itu memahami bahwa Allah itu kudus adanya. Ya. Dan kalau Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir lewat tangan Musa, maka mereka juga harus kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Ya. Nah, saya tidak tahu ya, dalam kondisi sekarang ini kekudusan umat Tuhan itu seperti apa. Ya. Kekudusan umat Tuhan itu seperti apa? Karena sekarang untuk jadi kudus, perjuangannya, kalau zaman dahulu untuk jadi kudus, ya mereka harus tetap ada dalam kehidupan mereka bersama, dan mereka tidak boleh mencampuri kehidupan mereka dicampurkan dengan bangsa lain.
Mereka tidak boleh menyembah berhala. Mereka tidak boleh ikut dengan gaya hidup dari bangsa lain. Ya. Mereka harus bersama dengan mereka. Ya. Dan mungkin ketertarikan, tapi Alkitab juga mengatakan bahwa ketertarikan bangsa Israel itu kepada bangsa-bangsa lain ini luar biasa. Sehingga mereka pun ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan dengan hukum bangsa lain. Ya. Hukum Hammurabi pada waktu itu kan sudah ada. Ya. Mereka ikut-ikutan dengan gaya hidup bangsa lain. Itu zaman itu. Tetapi zaman sekarang juga yang nggak bisa kita tutup mata, gitu ya. Untuk hidup kudus, ya, umat untuk hidup kudus, ini perjuangan, ya, di era digitalisasi sekarang ini. Karena semua semakin terbuka. Kecuali memang orang-orang itu, kata Rasul Paulus, sudah mati terhadap dosa. Jadi sebetulnya kita benar-benar kematian Kristus itu membawa kita mati juga terhadap dosa. Mati terhadap dosa maksudnya bahwa jika ada dosa, kita tidak lagi bergeming, kita tidak lagi terpengaruh. Kan istilah mati ini, orang mati, kalau selalu saya kasih contoh begini, orang mati kalau dia sudah mati, dikipas-kipas dengan uang 100.000 pun dia tidak akan bangun. Beneran. Tapi kalau orang yang nggak mati, mau dia ngorok pun kalau dikipas-kipas begini dengan uang 100.000, langsung tercium uang. Bangun dia. Ya. Kan orang mati dikipas-kipas dengan siapa yang nggak mau uang? Semua orang, ya, cinta uang. Ya, siapa yang tidak mau dikipas-kipas dengan uang? Tapi kalau sudah mati, mau kamu kipas dengan MK, dengan TK, maksudnya dengan miliaran, triliunan, apalagi? Setelah triliun, apalagi? Bilium, apa? Ya kan? Miliaran, triliunan, bilium, lalu apalagi? Pokoknya yang lain. Nggak akan bangun dia. Ya, nggak akan bangun. Nah, maksudnya bahwa kita ini sudah mati terhadap dosa. Ya. Jadi kita dikipas-kipas dengan wanita cantik pun enggak bergeming. Ya. Dikipas-kipas dengan rayuan gombal dari bapak-bapak pun enggak bergeming. Dikipas-kipas dengan say hello di sini, how are you? Facebook. Enggak bergeming. Ah, ini orang-orang gila ini orang-orang yang ya. Lalu dikirimlah situ ya, foto-foto ganteng kali. Padahal kakek-kakek kenyataannya. Ya mungkin bapak-bapak tidak tahu. Ya, ibu-ibu itu sering loh mendapat say hello dari sini. Oh no? Oh belum pernah. Ya, ya. Saya baru kemarin ditelepon sama jemaat. Jemaat mengatakan, aduh, ibu saya gemetaran hari ini. Kenapa? Saya mau cerita. Iya, boleh cerita. Saya bilang, saya mendengarkan di telepon. Jadi ini jemaat ini kan punya usaha. Usahanya bangunan. Jual alat-alat bangunan. Ya. Nah, masuklah nomor. Biasanya kan kalau jualan begitu di WA, masuk nomor itu tanya bata berapa, besi berapa, ada nggak jual atau alat bangunan lainnya. Nah, saya dengan senangnya saya pikir ini pelanggan, ini Ibu Pendeta. Jadi tahu-tahu waktu dia video call itu saya pikir pelanggan. Untung ini kameranya ini hadap ke sana. Ya. Jadi ketika saya buka, aduh Tuhan Yesus, katanya saya nggak bisa cerita ke Ibu Pendeta. Nah, iya. Tuhan lindungi saya. Jadi maksud saya bahwa sekarang kita menjaga kekudusan juga bukan gampang. Enggak gampang.
dalam era yang seperti ini, gitu. Nggak gampang, apalagi yang punya Facebook seperti saya gitu ya. Saya punya Facebook, IG, ya. Seperti saya juga punya IG, Telegram, saya juga punya. Cuma kenapa itu ada? Karena memang harus demikian. Saya harus punya itu supaya informasi-informasi tentang STT, informasi pelayanan itu bisa dilihat banyak orang. Ya. Dan kemarin saya bicara dengan, ada satu orang bicara dengan, saya bilang, dia tanya kenapa ibu pakai Facebook? Banyak orang tidak pakai Facebook. Ya. Saya bilang iya, saya pakai Facebook supaya kamu tahu bahwa disitulah saya memasarkan tentang saya. Ya. Memang secara tidak langsung ya, secara tidak langsung saya memasarkan tentang saya. Ya. Ada juga kok gambar-gambar ibu-ibu ini di Facebook. Di Facebook saya. Maaf ya, saya post itu. Ya. Saya ingin orang tahu bahwa saya dosen. Saya mengajar. Ya. Dan yang diajar ini bukan anak-anak SMA yang baru kemarin. Tadi saya bilang, waduh yang diajar raksasa-raksasa saya bilang. Ya. Pengertian raksasa bukan badan ya. Tapi Bapak Ibu ini sudah banyak pengalaman ya di pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Jadi ketika pertanyaan yang diberikan itu juga itu pertanyaan yang pas dengan saya. Itu. Ya. Bapak Ibu saya paling suka kalau mengajar ada pertanyaan. Memang. Ya, benar. Iya, benar. Yang pas dengan. Tetapi kalau saya pikir tidak hanya saya, kalau mengajar yang baru lulus SMA, mereka tidak punya pengalaman hidup, tapi belum seperti Bapak Ibu. Ya, apalagi mereka tidak dalam dunia kerja gitu. Dan dosen biasanya kalau mengajar model Bapak-Bapak Ibu begini, wah semangat memang ya. Karena ya kami juga belajar itu dari pemikiran Bapak Ibu, dari pertanyaan Bapak Ibu. Itu. Nah, jadi kita kembali lagi, ya. Apapun yang kita menggunakan dalam dunia digital sekarang ini, ya tetap harus menjaga kekudusan hidup. Ya. Kemanapun kita pergi, ya. Saya sangat yakin, ya. Orang-orang yang terkenal juga pasti mereka menghadapi godaan untuk hidup dalam kekudusan. Ya. Pasti. Apalagi orang-orang yang selalu tampil di depan. Iya. Ya. Orang-orang yang selalu tampil di depan. Waktu saya ambil program dokter 2012. Iya, saya sudah karatan memang. Saya lulus 2014, ya. Iya. Sudah karatan. Saya bilang, saya harus mengupdate diri, tapi saya saya pingin mengupdate diri, tapi untuk mengupdate diri sekarang ini kan, aduh, duduk di dalam kelas seperti ini, wih, mahal sekali Pak. Iya, saya pingin ambil dokter lagi, tapi setelah saya cek, satu semester 18.500.000, sekitar 18 sampai 20. Itu cuma 6 bulan. Itu cuma uang sekolah, belum uang pesawat, uang hidup. Waduh, itu besar sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau hanya membayar 200.000, itu sambil. Kalau perlu, jangan 200.000 ya Pak. Nah ini Pak, saya kasih sebulan 500. Enggak, saya. Apalagi kalau dibilang ada bantuan studi, ya. Saya sampai sakit mata cari-cari bantuan studi. Banyak bantuan studi itu di di ini ya kita bisa cari ya bantuan studi, informasi bantuan studi di Google banyak. Tetapi untuk bantuan studi kan banyak sekali persyaratannya, harus inilah, harus itu, harus ini, harus itu, gitu. Ya. Nah, jadi bersyukur Bapak Ibu dapat kelas seperti ini.
dan hanya membayar maaf ya kalau saya ngomong, ya saya pikir untuk Bapak Ibu pengusaha-pengusaha ini 200.000 mah